Selamat pagi kelas 11. Pagi Vivi, Clarissa, Zepa, Nehemia, Ashley, Arnel. Tadi Kak, Yuk, oke. Jangan lupa on-cam ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa dulu yuk, pagi Rio. Minta tolong Vivi, boleh berdoa Vivi? boleh Pak. Mari Ya, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Udah dimulai. Berdoa selesai. oke Vivi, thank you. Ya deh. Yuk kita lanjut kerjain soal ya. Kalau hari ini selesai, kita minggu depan masuk ke ya integral, diferensial ke bandar anggap hari ini beres ya. Karena kalian udah banyak latihan soal hari ini. Yuk, silakan kerjakan nomor 7 dan 8 dulu aja. Ya. Oke, ini ya. Yang bisa on cam ya. Thank you Ashley, udah on cam. Sehat adik-adik. Thank you Jeba, udah on cam. Ini siapa nih yang on cam lagi? Anta ya. Gak ada namanya soal. Oh Winnie, oke. Win, kenapa ditutup Win? Kameranya Win. Ujian yang nomor mana, Kak? Nomor 7 dan 8. Thank you Peter. Pak Wakil Ketua OSIS. Sampai 11.27 ya. Pekerjaan nomor 7 dan 8 dulu aja. Oke, buat yang baru join, coba kerjakan soal nomor 7 dan nomor 8. Kalian pilih salah satu aja. Nanti 11.27 kita bahas ya. Buat yang baru join, coba kerjakan soal nomor 7 sampai nomor 8. Pilih salah satu aja sampai 11:27 ya pokoknya.
Oke, ada yang dapat. Nomor 7. Ashley, VV, Jepa, Peter. Nomor 7 D bukan nggak? 7D, 4 berarti. Yang Iya, lain? 4. Adakah yang lain? Winnie, Arnil, Idam, Mas Bin, Moses, Nehemia, Joshua, Clarissa, Erlin, Faith. Ada yang dapat jawabannya? Jeva katanya dapat nomor 7D. Berarti nilai, 7D juga, Pak. oke, berarti nilai P-nya berapa dong? Nilai P-nya berapa, Jeff? Nilai Min 3/2 bukan? yang 3/2, ya cek ya. Oke. Oke. Ada fungsi Gx, isinya ini 5x kuadrat plus 4px min 3 ya. Nah, diketahui turunan G-nya itu 4. Berarti G-nya ini kita turunin dulu ya. Ini kita turunkan dulu dia. Berarti ini Gx-nya kan 5x kuadrat plus 4px dikurang 3. Kita turunkan. Oke, turunan x-nya berarti 5 kali 2 10, x 2 kurang 1 2 ya. Ini 4px. Ini plus 4p berarti ya turunannya. X-nya hilang. 4px. Oke. Nah, berarti Gx-nya 4. Berarti di sini 4. 10x tambah 4p. Oke. Sampai di sini aman? Aman nggak sampai di sini? Lalu nyari P-nya gimana? Ada yang bisa menjelaskan gimana cara cari P-nya? Gimana, Cep? Cari P-nya gitu? Eh, gimana ya, kamu bingung. 10 dikurang 4 gitu, Kak? 10 dikurang 4. Karena 10-nya kan ada 10x. Iya. Gimana? Ada yang lain? Ya, yang lain gimana? V, gimana dapat 3/2 dari P-nya, V? Agak nebak dikit sih, Pak. Soalnya masih agak bingung juga gitu. Oke. Yang lain? Fit, gimana Fit? Dapat P-nya, Fit? Dapat nggak P-nya? Untuk nilai P-nya dapat? Belum kok. Belum. Oke. Yang lain gimana nih? Yang lain gimana nih? Kalau X dikali X jadi 1 gitu, Kak. Jadi 10-nya dikali 1. Itu berarti kalau dia udah langsung G turunan Iya. 1 kan? Iya, Kak. Berarti, nah, masalahnya kalau dia kayak gitu, berarti kita bikin case baru nih. Bentar ya. Ini kan kalau tadi yang kata Jepa, ini kita konversi jadi G1. G turunan 1 berarti 10 kali 1 ditambah 4P.
Berarti 10 kali 1 kan 10 ditambah 4P. Nah, ini kan masih rancu, masih ada P-nya. Betul nggak? Betul kan? Nah, yang lain gimana? Ada yang lain nggak? Ya, bantu teman-temannya ya berpikirnya lebih dalam lagi. Seperti apanya itu? Kalau 4P-nya dipindah ruas tapi udah dibikin jadi G1 gimana, Kak? 4P-nya Pindah ruas dipindah sama 4 ruas. sama 4. Mhm. Terus dikurang sama 10-nya. Coba Jepa boleh share screen nggak gimana pemikiran Jepa gimana? Oh enggak, Kak, aku enggak nyatet. Nggak cara-cara pakai itu aja pakai note gitu atau pakai Oh, nah, pakai pen mungkin bisa. Coba nanti biar Kak Bandar coba lihat pemikiran Jepa seperti apa. bentar, Kak. Hmm. Window nah kan tadi soalnya kan 10x ya kan dibikin jadi G1 tadi kan jadi 10 dikali 1 jadi tetap 10. Nah, Hmm. ini tuh maksudnya gini, Kak. Hmm. Ini jadi di sini 4P, ini dikurang 4. Hmm. 10 Eh dikurang 4. Mhm. iya, habis Oke. itu diapain lagi ya? Lupa. Eh Bukannya 10 yang pindah ruas? 10-nya. Yang mana ya yang pindah ruas? 10-nya bisa, 4-nya bisa sama aja. Dikurang 4 jadi bisa diapain ya? Nah, Agak bingung. oke. Menarik aja, coba pikirin, coba pikirin. Sengaja Kak Hmm, Bandar pancing pakai yang begini. Nanti kalian coba cari seperti apa ya. jadi -6 gitu per 4P Perempat. per 4 aja. P-nya tetap di sini. Iya. Jadi P-nya -1,5 gitu. Iya, Oke. Menarik. Ada yang lain? aduh tulisan jelek dikit. Nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Jeva sudah berusaha memberikan penjelasannya. Hampir mendekati. 3/2 Kak. Oke, gimana Ses? Boleh share screen nggak Ses? Cara-cara pakai pen Ses. Enggak sih Kak, paling saya cuman kayak itu kan 4 ya. 4 sama dengan 10x tambah 4p. Saya Hmm. ganti aja P-nya jadi -3/2. Si P-nya. Iya. Jadinya hasilnya kan kayak kurang lebih 4 ya. X-nya pakai berapa? X-nya 1. Hmm. Oke. Kalau X-nya 1, berarti sebetulnya kita nggak usah nyari dong. Kalau kalian mau kayak gini, berarti ini G titik satunya, berarti juga langsung otomatis 4. Karena kalian cuma ganti ini kan, cuma ganti X-nya jadi 1. Gini maksudnya. Itu kan nggak lewat proses P-nya nilainya berapa. Betul nggak? Iya, benar Kak. Ayo, coba pikirin. Gimana konsep untuk yang ini dulu.
coba dipikirkan gimana dia supaya P-nya nggak langsung kita tembak gitu. Kira-kira gitu. Coba gambar hapus dulu ya, biar nggak keganggu. Ayo yang lain ada yang punya pendapatnya sendiri, silakan. Ada nggak yang punya pendapatnya sendiri? Ada yang mau kasih jawabannya? Suara kelepas ya, share screen ya? Ya, siapa yang mau kasih jawabannya nggak apa-apa. Kayak Cepa tadi, kayak Moses tadi, sekalipun belum tepat, nggak apa-apa. Bukan berarti kapan ada salahin kan. Tapi kita belajar berpikir lebih dalam lagi. Kalau dapat soal begitu, gimana cara? Kita berpikirnya lebih mendalam. Seperti apa solusinya? Nah, gimana? Ini berpikir keras nih. Seperti apa solusinya nomor 7? Fit, gimana Fit? Ada ide nggak Fit? Aku udah nemu Kak, cuman aku ketikin aja boleh gak Kak? Hah? Aku ketikin aja boleh gak Kak? Boleh. Share screen aja lah kalau nggak. Kalau share screen aku nggak bisa ngegambar ya Kak? Oh, nggak pegang handphone ya? Nggak, Kak. Oke, boleh ketik. Kayak gitu Kak. 10 plus 4P sama dengan 4. Oke, bentar ya, kita coba cek lagi. 10 plus 4P sama dengan 4. Oke. Oke, berarti hampir sama dengan yang tadi Cepa ya. Oke, ya, yang 3/2 ya. Berarti kalau kalian pakai begitu, berarti kalian punya konsep begini. Kalian punya konsep begini. G turunan X itu sama dengan G1. Maka kalau kalian punya kayak gini, kalian nggak perlu cari pusing-pusing G1-nya berapa. Karena G-nya udah sama. Berarti ini kayak tadi jawabannya langsung 4. Ya kan? Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kalau kalian punya konsep begini, itu nggak perlu pusing sebetulnya.
Jadi tanpa perlu nyari P-nya. Nah, masalahnya di soal tuh nggak diketahui GX-nya sama dengan G1. Itu nggak diketahui. Kalau kayak gitu, kita bisa enak tanpa. Cuman, di soalnya kan nggak ada keterangan yang ini, yang di kotak ini. Di turunan X sama dengan G turunan X. Ya kan? Oke. Coba dipikirkan lagi seperti apa. Ada solusinya kan? Ayo, yang lain gimana? Ashley, Faye, Erlin. Ya? Gak apa-apa, walaupun kayak tadi pendapat Peter, pendapat JP itu nggak ada yang salah. Yang penting itu namanya belajar ya. Nah, cuman kabar lebih arahin kayak tadi. Kalau misalkan pakai konsep itu, kita nggak perlu repot-repot. Gitu ya. Cuman konsep yang kita dapat tadi itu tidak ada di keterangan soal bahwa GX-nya sama dengan G1 gitu. Oke? Gimana nih? Halo, gimana? Gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan tegang. Jangan tegang. Kalau dalam kurungnya dua, apa bedanya, Kak? Dalam kurungnya dua, yang mana tuh? Gitu? Oh enggak Kak, maksudnya maka G-nya jadi 2 gitu dalam kurung. Maka G-nya jadi 2. Enggak, cuma nanya iseng aja Kak, yang itu, yang nomor 7 kan, maka G-nya dalam kurungnya dibikin jadi 2 gitu, yang satunya. G-nya jadi. Oh, maksudnya nilainya diganti jadi Ya, 2. nilainya. Oke, Iya. coba kita coba ya. Oke, kita coba. Jadi Cepa mau coba asumsikan bahwa kalau misalkan G2 nilainya berapa gitu. Iya Kak. Oke, jadi kita coba. Kita tampung setiap syaratnya. G2 berarti ini ya patokannya ya. 10 kali 2 ditambah 4P gitu kan. Berarti 20 tambah 4P. Nah, nilai G2-nya kita juga belum dapat. Kan? Gitu.
Nilai P ini penting, krusial. Jadi kalau kita nggak dapat P-nya, maka nggak akan ada yang cocok. Nggak tuh? Oke, ada lagi? Jawabannya coba kasih satu case ini, semoga kalian bisa cari penyelesaiannya seperti apa. Sebenarnya kuncinya di G turunan X itu sama dengan 4. Kuncinya di situ sebetulnya. Kalau kuncinya di situ, maka kalian nggak usah berpindah ke yang lain dulu. Cukup ke G1 atau G2 udah cukup sebetulnya mewakili. Nah, coba analogikan setiap jawabannya itu kalian masukin juga. Kayak gini contoh. Misalkan begini. Misal ya, ini misal. Jadi kalau kalian mentok, salah satu trik ngerjain soal matematika itu kalian langsung fokus ke jawabannya. Karena ini kan sebetulnya solvingnya sebetulnya agak rumit ya. Nah, coba kalian pilih misalkan jawabannya yang A. Cocokin aja misal. Kalau Q1-nya min 10, min 10 sama dengan 10 tambah 4P. Apakah betul 4P-nya akan, nilai P-nya nanti akan konstan buat G2, G3, dan seterusnya. Nangkep nggak maksud Kak Badar? Coba kita coba tes ya. Nah, ini 4P-nya tetap di kanan. 10-nya pindah, berarti min 10 dikurang 10, berarti min 20 ya, sama dengan 4P. Maka P-nya sama dengan 5, min 5. Ya. Nah, apakah nilai P min 5 ini nanti akan menjadi sebuah penyelesaian buat semua nilai G yang X-nya kita bisa gonta-ganti begitu? Apakah akan sama dengan itu? Kan? Lalu misalkan kita masukin ke konsep yang ini. Konsep yang ini misalnya 4 kali 10 sama dengan 10X plus 4P. Apakah akan sama? Jadi kalau misalkan kita masukin P-nya ini 5 ya, berarti 4 sama dengan 10X tambah 4 kali ini. Berarti ini 4 sama dengan plus ini min 20. Ya, berarti ini 10X. Oke, berarti 10X sama dengan 4, ini min 20 tambah 20. Ini min 20 dengan 10X. Berarti X-nya min 2,4. Udah jauh bedanya. Gitu. Oke.
Nah, yang A berarti bukan penyelesaian. Ya. Coba yang B, C, D. Sama E. Maka B, C, D, E ada yang jadi penyelesaian di sana. Coba kalian cek. Oh, G min satunya, G satunya min 8. Berarti min 8 sama dengan 10 plus 4P. Berarti min 18. Ya. Min 18 sama dengan 4P, min 4 setengah P. Maka kalau min 4 setengah dimasukin, berarti dia menyelesaikan. Kalau coba min 6. Maka min 6 sebuah penyelesaian. Kalau dia tadi kan benar cuma hitung dari pakai coret-coret, B itu bukan penyelesaian. Coba min 6 sekarang. Kalau G satunya min 6. Berarti min 6 sama dengan 10 tambah 4P. Berarti 10-nya pindah ya. Berarti 4P sama dengan min 16 ya. Maka P-nya sama dengan min 4. Oke. Nah, nilai P ini kita masukin ke sini. Ini gantian. Berarti ini 4 kali min 4. Ini min 16. Jadi berarti plus 16, 20. X sama dengan 2. Coba sekarang kita masukin. Berarti kalau misalkan ini jadi min 4 ya. Ini jadi bentuk turunannya berarti GX sama dengan 10X plus P. P-nya tadi min 16, berarti min 10X min 16 misalnya. Berarti nilai G1-nya 10 kali 1 dikurang 16. Berarti dapatnya min 6. Ini konsisten. Coba yang D, apakah D juga konsisten seperti yang C? Atau E, apakah seperti konsisten seperti yang C juga? Yang D sama E-nya sama nggak kayak yang C? Konsisten nilainya. Kalau G1-nya 4, misalkan ya, kita coba cek. Misalkan 4 sama dengan 10 plus 4P, berarti 4 dikurang 10, berarti min 6. Ya kan? Min 6 sama dengan 4P, berarti P-nya min 1,5. Oke, kalau P-nya min 1,5 berarti masukin ke sini.
4 sama dengan 10x tambah 6 berarti. Atau ya dikurang 6. Soal kita butuh waktu hampir 1 mata pelajaran buat bedah ini. Ini kami dapat soalnya dari SPMB tahun 2014. Jadi kalau SPMB itu namanya UTBK. Gimana yang lain? Ini masih mencari atau bingung? Aman? Gimana buat yang D dan E-nya sama? Bisa konsisten nggak kayak yang C? Konsisten nggak kayak yang C? Dapat sama nggak? Bingung ya? Oke, yang menyerah boleh angkat tangan dong. Satu soal bikin kita bingung ya. Tapi seru belajar begini. Jadi kalau kalian mentok kayak gini, udah nggak bisa pakai cara yang normal, kalian lihat fokus ke jawabannya, gitu ya. Jadi kalau semua metode udah kalian coba nggak bisa, fokus ke jawabannya, kalian coba satu-satu. Bukan hitung kancing ya, kalau hitung kancing itu tebak-tebakan. Yuk, kita absen. Yuk. Gimana Sob? Anta, aman? Dapat nggak jawabannya? Ya, 3, 2, 1. Berarti kita masih lanjut minggu depan di diferensial ya, tuturan. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Bye-bye. Makasih Kak. Yo. Makasih Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Yo. Makasih.